Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama saya Prisa Samudatu dalam IDX Second Session Closing, di mana kita sudah menyaksikan bersama sejumlah sentimen hari ini ternyata berdampak pada penguatan dari indeks harga saham gabungan. Dan baru saja kami dapat informasi dari redaksi bahwa BI 7 Days Reverse Repo Rate telah diumumkan oleh Bank Indonesia, di mana hasilnya adalah kembali menurunkan sekitar 25 basis poin atau 0,25% menjadi posisinya di 4%. Sejauh mana ini akan menjadi sentimen yang mungkin positif untuk pergerakan esok hari, kami akan langsung saja berbincang bersama dengan Gemma Guyardi, Presiden Direktur PT Astronaci Internasional melalui Zoom. Pak Gemma, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Iya, cukup lama nih kita tidak berbincang lagi mengenai emiten begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini, Pak Gemma? Oke, pemirsa, selamat sore. Saya Gemma Guyardi dari Astronaci. Seperti biasa, kita akan mengulas indeks dan kita melihat IHSG saat ini bergerak dalam kondisi sideways to up ya. Dan kita selesai daripada siklus Mercury retrograde selama 3 minggu belakangan. Dan berdasarkan 12 tahun pengalaman saya, US Independent Days itu berpengaruh untuk bullishnya IHSG. Jadi pada saat Amerika ulang tahun, itu biasanya 3 minggu ke depan, indeks itu akan rally. Dan kalau kita melihat pergerakan harga saat ini, IHSG akan mencoba kembali ke angka 5.300 dan itu harapannya bisa segera terrealisasi. Namun kita tahu bahwa ada sebuah big news lagi di mana Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Sebagian orang merasa bahwa sektor perbankan akan terpukul, tetapi ini adalah jalan satu-satunya untuk meringankan para pelaku usaha UMKM terkait dengan kredit utang mereka tentunya ya. Interest expense-nya. Jadi kalau misalnya dengan adanya suku bunga yang turun, diharapkan ini akan memberikan semangat atau angin segar bagi masyarakat dan ini harusnya bisa menopang kenaikan IHSG. Baik, Pak Gemma, Anda tadi katakan satu ways to up begitu ya. Berarti ada sinyal-sinyal yang menarik di sana dari yang mungkin memiliki emiten yang masih berada di posisi rendah. Ada peluang kalau IHSG mengalami penguatan juga ikut terkerek begitu. Sejauh mana peluang indeks harga saham gabungan yang saat ini di 5.098 akhirnya bisa stay di atas 5.000-an dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak Gemma, masih berpeluang untuk mengalami penguatan? Oke, pada saat kita memperhatikan dari grafik ya, terus kita lihat kenaikan indeks dengan volume dari saham-saham pada umumnya mereka sama-sama membentuk continuation pattern, dalam hal ini adalah pennant pattern, dan volumenya cukup besar. Pada saat kita bisa melihat volume yang besar itu, kita lihat animo masyarakat, demand itu masuk ke pasar cukup banyak. Terlepas dari apapun yang terjadi tentang COVID dan seterusnya, Indonesia ini cukup luar biasa, di mana COVID itu kurang wibawa gitu ya, berarti di Indonesia masyarakat dan market sudah menganggap ini price dan apalagi PSBB yang sudah mulai diselesaikan nampaknya juga menjadi sebuah gairah buat market. Dan dari volume yang kita perhatikan ini menunjukkan emiten-emiten akan terus memberikan profit kepada masyarakat, tetapi tidak semua emiten. Ada beberapa emiten yang memang struggling, tetap beberapa emiten dari sektor banking itu sudah naik, consumer, terus kemudian kita lihat rokok hari ini naik, tetap bisa memberikan peluang trading asal Anda tahu caranya. Baik, bagaimana dengan emiten-emiten konstruksi BUMN karya begitu ya, yang informasi terbaru adalah Komisi 6 DPR RI akhirnya menyetujui ada pencairan utang pemerintah terhadap emiten-emiten tersebut, Waskita, kemudian Wijaya Karya, kemudian juga ada Jasa Marga. Masih ada peluang tidak untuk mendapatkan gain di emiten-emiten tersebut untuk jangka waktu yang dekat, Pak Gemma? Oke, sekarang kita menggunakan konsep pemahaman kalau utang itu dicairkan berarti akan ada cash flow baru masuk ke stocks-nya ya, ke emitennya. Nah, sekarang apakah emitennya itu akan menggelontorkan uang tersebut untuk market, ini yang menjadi tanda tanya. Tetapi seharusnya ini menjadi sentimen positif yang kadang-kadang direspon dengan biasa-biasa saja dengan pergerakan yang ada. Kalau kita perhatikan Wijaya Karya, dia masuk di dalam sebuah pergerakan sideways dengan target 1400 ya di level tersebut. Tetapi bukan satu momen yang spektakular untuk kita perhatikan sekarang, walaupun sentimennya ada, tetap dia menurut saya akan tetap masuk di dalam pergerakan sideways untuk paling tidak 3 minggu ke depan. Jadi ada beberapa konstruksi yang mungkin akan dipakai sebagai respon, misalnya Waskita secara pola itu lebih menarik ya. Terus kemudian kita lihat PTPP itu juga lebih menarik daripada Wijaya Karya. Jadi saya percaya efek ini individual, tidak semua sektornya. Jadi pintar-pintar kita untuk memilih. Baik, Pak Gemma, ada pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif IDX Channel dari Ibu
Tini di Bandung. Selamat sore Ibu Tini. Beliau menanyakan, saya punya BBRI di 3.130. Kemudian Wika yang baru saja kita bahas begitu ya. Beliau punya di 1.260. Nah, katanya 2 minggu BBRI dan Wika kira-kira peluangnya seperti apa? Tadi Anda menyampaikan bahwa Wika cenderung masih akan sideways ke 1.400. Kalau punya di 1.260, artinya masih menarik dong untuk di hold saat ini untuk Wika. Meskipun Anda katakan ya, waskita PTPP jauh lebih oke. Ya, pertanyaannya asik nih. Jadi kalau kita perhatikan Wijaya Karya saat ini dia sedang masuk di dalam kondisi sideways. Dan kalau kita perhatikan angka 1150 itu adalah area yang penting sekali untuk dia pertahankan. Selama dia tidak di bawah itu Anda boleh tahan, tetapi pada saat dia sudah violate ya 1150 mendingan kita keluar. Terus kalau BBRI saya sampaikan bahwa Anda punya harga lumayan di 3130. Untuk BBRI ini saya sarankan untuk mainnya panjang ya, dan itu ada target di 4.400 kira-kira yang harus dicapai, sehingga akan memberikan return kurang lebih sekitar 50%. Lakukan bottom fishing ya, dan Anda akan berterima kasih kemudian. Jadi jangan main keluar masuk. Okay. Belajar untuk BBRI itu merah, kita beli, kita simpan, kita melihat target kurang lebih sekitar 4.400. 4.400 support berapa untuk BBRI Pak Gemah? Support yang kita perhatikan sekarang yang harus Anda lihat itu di 2970. 2970. Ya, okay. Di bawah dia katakan 2950 lah. Yang penting BBRI jangan tutup di bawah situ. Tapi investasinya medium to long ya Pak Gemah ya? Iya, medium to long dan hasilnya worth it banget buat ditahan. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Cukup banyak di pertanyaan yang masuk menanyakan seputar emiten. Ada Garuda, kemudian juga emiten-emiten rokok yang hari ini mengalami penguatan. Kita jeda terlebih dahulu. Oke. Iya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.